Halo semua, balik lagi di Rama, Radar Malang Podcast. Senang sekali masih dalam momen spesial rangkaian Radar Malang Award 2025. Tentu saja saya akan tetap menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif. Dan tentu saja nanti tanggal 26 narasumber saya yang podcast di sini akan menerima Radar Malang Award 2025 di Hotel Grand Mercure. Oke, hari ini saya akan kedatangan praktisi hukum lagi setelah beberapa kali saya wawancara dengan praktisi hukum. Beliau sangat luar biasa dan tahun lalu juga ngobrol di sini di tempat yang sama gitu ya. Tapi nanti tentu saja topiknya akan berbeda. Oke, langsung saja saya kenalkan seorang lawyer yang punya prestasi banyak ya, dan kiprahnya tidak hanya di Malang Raya saja tetapi juga di tingkat nasional. Oke, langsung saja Pak Dr. Yayan. Pak, saya kok lupa ya? Pak Yayan Rianto. Yeah. Ya. Ngeblank tadi Pak. Yeah. Oke, Pak Yayan apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Berarti ini persisnya tahun keberapa Pak dapat penghargaan dari Radar Malang? Yang pertama itu COVID ya, COVID 2020 ya, 2021. Iya, 2021. Ya mungkin keempat atau kelima ya. Keempat, wah sampai nggak hafal Iya. ya. Oke, jadi itu teman-teman, tahun lalu ketika Pak Yayan Rianto datang ke sini, kami ngobrol tentang privilege gitu. Dan hari ini karena saya tahu bahwa Pak Yayan ini juga aktif sebagai pengajar begitu ya, sebagai praktisi hukum dan juga sekaligus mengajar. Nanti kita akan kait-kaitkan dengan ya fenomena yang sedang berkembang sekarang, kemudian di dunia pendidikan itu seperti apa gitu. Oke, mungkin pertanyaan pembuka Pak Yayan, dengan kesibukan ya, seminggu sekali harus ke Jakarta, beberapa hari di sana, kemudian balik lagi ke Malang gitu, masih sempet gitu ngajar Pak? Ya itu kan sebagai bentuk pengabdian kita, ya tuh kita juga cari suasana lain itu. Jadi kalau kita akademisi, Ya. itu sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mengajar di kampus. Jadi supaya apa? Supaya mahasiswa ini tahu sebenarnya bahwa perkara hukum itu seperti apa di masyarakat. Jadi kalau yang ngajar itu hanya akademisi saja, gambaran mahasiswa tentang hukum ini jadi terbatas. Tapi kalau ada praktisinya, jadi seorang praktisi ini akan bercerita, akan menggambarkan bahwa masalah hukum ini seperti ini loh, prakteknya seperti ini. Jadi dia hanya sebatas teori, dan itu mendapat apresiasi yang besar dari mahasiswa. Oke. Jadi kayak saya dulu pernah ngajar di swasta, kampus swasta di Malang itu, kelas saya itu malah paling banyak. Padahal saya udah wanti-wanti ke pengurusnya, saya nggak usah dikasih ngajar yang banyak. Karena ya ini kan hanya pengabdian saja sebenarnya, kayak gitu loh. Itu. Suasana yang berbeda, mencari suasana yang berbeda. Ya. Apa Pak yang paling membedakan antara mendampingi seseorang yang berhadapan dengan hukum dengan berada di ruang kelas? Jadi kalau kita dampingi perkara hukum itu kan masalah nasibnya orang. Jadi kita ini kan benar-benar luar biasa usahanya bagaimana mendampingi klien ini supaya masalah hukumnya ini bisa teratasi dengan baik. Gitu. Tapi kalau di mahasiswa itu kan kita lebih santai. Lebih santai, kita banyak bercerita, banyak menggambarkan masalah hukum itu seperti ini. Yang tidak dipahami sama mahasiswa. Jadi kalau saya ngajar selalu ngomong prakteknya seperti ini loh. Kita kasih contoh-contoh kasus, contoh-contoh masalah yang di masyarakat. Jadi lebih rileks lah. Cuman harus tanggung jawab juga bahwa kita ngajar ini bagaimana mahasiswa itu juga dapat ilmu. Gitu. Iya, iya. Berarti itu yang paling membedakan ya antara di muka sidang dan di ruang kelas itu
Beda. motivasinya itu ya Pak ya. Jadi kalau di kelas kan lebih santai. Lebih santai. Ya tuh. Dan kecil sekali yang berdebat ya. Kalau di sidang pertentangan Pak ya. Kalau di sidang atau kita dampingi di anu kan kita berdebat. Dan berusaha keras sekali untuk mengarahkan supaya perkara klien kita ini sesuai harapan kita. Jadi kalau di mahasiswa kita ngajar ya, mereka tanya ya dikasih jawaban ya sudah selesai. Karena ini juga catatan buat kita bahwa mahasiswa itu harus semangat bertanya dan semangat menjawab dan harus diskusi. Nggak bisa mahasiswa dosen yang bicara, mahasiswa dengarkan gitu. Udah. Kalau kelasnya nggak usum, dia harus aktif dikasih jawaban atau aktif juga bertanya. Karena mahasiswa hukum itu dasarnya harus bisa bicara. Bukan pintar ngomong loh ya. Bisa bicara. Bisa bicara. Dengan apa? Dengan dasar. Dasar apa? Aturan hukum. Dengan dasar apa? Ilmu hukum. Jadi kalau banyak omongan di masyarakat, pengacara itu kudu pintar ngomong. Bukan. Kalau pintar ngomong aja tapi tanpa dasar. Iya, tanpa dasar bahaya. Ya, tidak bisa. Teman saya dulu yang banyak ngomong, pintar ngomong. Nggak ada yang jadi pengacara. Saya dulu yang katanya nggak bisa ngomong tapi jadi pengacara. Omongan saya mahal. Jadi bicaranya pengacara itu mahal. Kita bicara kalau ada diskusi. Ada pertanyaan, ada jawaban. Bukan ngomong ngalor gitu, nggak jelas. Itu harus dibatasi. Jadi saya tuh paling nggak suka kalau pengacara itu syaratnya kudu pintar ngomong. Bukan itu. Tidak hanya pintar ngomong. Bisa bicara dengan dasar hukum yang benar. Yang dasar hukum yang benar. Itu. Oke. Berarti ada apa? Ada ilmu di situ. Yang kita sampaikan adalah ilmu. Nah, itu yang harus garis bawahi. Iya. Jadi memang kalau misalkan kita mau mengaktifkan sebuah kelas gitu ya, orang-orang di dalamnya, tentu akan sangat mungkin itu dilakukan oleh seorang praktisi di lapangan seperti Pak Yayan Rianto ya. Karena jelas gitu ya, kasus-kasus yang ditangani itu bisa dijadikan bahan diskusi begitu. Dan itu jelas gitu. Dan kita ini kan punya tanggung jawab. Tanggung jawab moral. Kita sebagai dosen, sebagai pendidik itu, mahasiswa itu jangan hanya tahu teorinya, tapi juga harus tahu prakteknya. Dan dia bisa menyampaikan. Kan banyak yang tahu tapi tidak bisa menyampaikan. Iya. Banyak kayak gitu? Banyak. Jadi mereka itu pintar secara akademik, tapi tidak pintar menyampaikan aspirasi. Makanya kalau ada tanda petik, sing banter, ngomong banter itu sing diikuti. Kalau lebih baik lagi kan, wis banter juga bener. Kalau sekarang ini kan banter dulu, benernya nanti. Belakangan. Harusnya banter dan bener. Itu yang harus Jadi saya punya tanggung jawab moral seperti itu. Jadi mahasiswa saya harus bisa bicara. Harus bisa dengan dasar hukum. Kalau cuma ngomong tapi nggak ada dasar ya beda isu. Oke, Pak Yayan, itu seperti apa jenengan bisa mengajarkan itu? Mahasiswa harus bisa bicara dengan dasar yang jelas dan benar gitu. Kalau kita melihat fenomena di pendidikan sekarang kan mulai ada perubahan, Pak, dinamikanya. Karena ya muncul ada media sosial, ada teknologi AI dan lain sebagainya. Kalau misalkan dibandingkan dengan periodenya Pak Yayan dulu, mungkin sangat tidak relevan begitu, sangat berbeda sama sekali begitu. Sekarang apa-apa langsung tanya ChatGPT gitu. Nah itu kalau menurut jenengan seperti apa dalam proses pembelajaran? Karena ini kan perlu untuk benar-benar nyantol di otak. Nah itu tantangan di situ. Jadi seorang pendidik atau akademisi atau pengajar itu, kalau zaman dulu mahasiswa itu tidak pegang HP. Dosennya ngomong apa aja dianggap benar. Iya loh. Kalau sekarang dosennya ngomong dicek, benar nggak? Iya loh. Nah kalau kita tidak punya kualitas, mati. Dosennya salah, harusnya begini, didebat sama dia. Ya memang ada mahasiswa-mahasiswa begitu. Lah itu bagus. Saya paling suka kalau ada yang
bertanya atau Iya, debat. Debat. Berarti apa? Dia berpikir. Ya katanya siapa, Roy Kroom itu. Ijazah itu menandakan kamu pernah sekolah. Sekolah. Bukan Belajar, iya, berpikir. Nah, kalau saya ngajarkan berpikir. Kamu dapat ijazah, nilaimu bagus, gitu. Tapi kamu nggak bisa ngomong, kamu nggak bisa menyampaikan. Nggak ada yang pakai. Gitu. Iya, iya. Kamu pinter, IP-nya 4. Begitu ngomong, tidak ngomong nggak iso cerita. Gitu. Iya, iya. Iya. Gitu. Dan saya selalu ngomong ke mahasiswa, juga ke kantorku yang anak-anak magang yang baru dari kampus itu. Nilaimu A itu bukan A atas kamu memahami ilmu yang dikasih nilai itu. A-mu itu ada apa? Absen. Berarti apa? Kehadiran, ya. Ada tugas. Ada tugas. Ya, ada UAS. Wah. Atau UTS sama UAS. Sikap pun juga. Ya tuh. Iya. Nanti nilaimu A itu bukan murni kamu memahami materi kuliahmu dapat A. Tapi akumulasi dari poin-poin itu ya. Itu. Tapi kalau kamu bisa menjelaskan, kamu bisa bicara, kamu bisa dengan dasar, itu menarik. Rata-rata yang datang ke kantor saya itu yang magang, yang fresh graduate itu. Saya tanya. Misalnya, saya tanya gini yang sering itu. Karena kita praktisi itu. Kamu tahu hukum acara pidana itu apa? Atau hukum acara perdata itu apa? Mikirnya lama. Kenapa mikirnya lama? Ya, toh. Karena dia sudah diajari di kampus itu bahwa hukum acara pidana atau hukum acara perdata itu yang ngajar kan biasanya banyak akademisi. Itu diajar selama 1 semester. Diambil dari teori-teori. Jadi untuk menggambarkan satu kesimpulan hukum acara ini susah dia. Kadang kalau yang dia sebutkan itu sekelompok aturan macam-macam ini. Itu Supomo. Itu teorinya Supomo. Iya. Kalau kamu sudah lulus sarjana hukum, kamu sudah harus bisa menyimpulkan. Kamu ngomong 3 menit sudah bisa menjelaskan hukum acara pidana itu apa. Dengan perspektif pribadi, Dari pola pikirnya pola dia. pikirnya dia, konstruksi berpikirnya Iya. itu harus sudah Jadi kalau jalan. saya menjelaskan hukum acara pidana itu nggak pakai lama. 2 menit sudah selesai. Misalnya pidana. Dimulai dari mana? Dari laporan polisi. Ada yang lapor, ada korban, ada pelaku. Itu. Nanti dinaikkan ke kejaksaan P21. Sama kejaksaan dibawa ke pengadilan. Di pengadilan disidangkan. Ada sidang di pengadilan negeri, ada juga banding, pengadilan tinggi, ada juga di Mahkamah Agung. Nanti setelah Mahkamah Agung putus, inkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap. Berarti harus apa? Dieksekusi. Masih ada upaya hukum lagi? Ada. Upaya hukum luar biasa. Apa namanya? Peninjauan kembali. Nah, aturan tadi, perbuatan tadi, itulah yang dinamakan hukum acara pidana. Kalau tak ajari gini kan, cepat nggak kamu inget? Enak gini, Pak. Nah, itu bedanya praktisi sama akademis. Akademis selalu ngomong teori, kalau kita ngomong praktek. Praktis. Jadi mulai laporan polisi sampai eksekusi, sampai peninjauan kembali. Itulah hukum acara pidana. Oke. Tadi aku kalau ngajar misalnya gitu, tak kasih kesimpulan dulu di awal. Kamu itu mau makan sate, berarti satenya itu begini loh. Soal nanti bumbunya ini, bumbunya itu nanti. Tapi garis besarnya udah harus tahu di depan. Oke. Nanti kayak saya dulu, kenapa saya nggak suka matematika? Karena saya nggak tahu matematika buat apa. Coba saya tahu matematika itu sejak dari awal. Dari kita belajar di SD itu diajari matematika untuk ini. Banyak yang pintar matematika. Karena mereka nggak tahu ini diajari untuk apa. Belajar rumus untuk apa. Kita nggak mau belajar karena kita nggak tahu. Ini digunakan untuk apa ya? Kita mau belajar karena tahu ini bisa digunakan untuk Iya. itu kadang
pendidikan kita yang perlu tanda Iya. petik, ada PR lah itu PR. Bahwa Iya. kita ini sekolah itu apa? Harus jelas ya tujuannya di awal, orientasinya mau jadi apa, mau ngapain itu harus jelas di awal. Makanya kalau di luar negeri katanya kan begitu. Kamu nggak usah sekolah, kamu jadi pemain bola aja kaya. Iya. Iya betul. Berarti apa tujuannya? Sehat dan kaya. Kayak Kalau kita main bola, kan masih nggak yakin. Boleh. Jadi pemain bola profesional itu suki. iya. Sekarang kan pemain bola profesional jadi ASN. Ya kan? Iya. Iya tuh. Iya. Berarti apa? Penghargaan tentang profesi itu belum ada atau tidak sebanding. Iya. Sehingga orang tidak mau menekuni bidang itu. Kayak pemain kita bulu tangkis banyak di luar. Di Indonesia enggak payu, di luar laku. Ya, itu sih sebenarnya yang juga menjadi fenomena lainnya gitu di pendidikan kita. Orang-orang sekarang kalau mau belajar lebih pragmatis, Pak. Ya. Jadi lebih ini nanti aku akan jadi apa gitu. Nah, makanya itu sekaligus praktisi itu menjawab tantangan itu. Makanya kampus itu sekarang banyak menarik Eh, praktisi untuk ngajar. untuk mengajar. Gitu. Salah satunya untuk memberikan gambaran Gambaran secara real, yang gitu ya. jelas. Yang jelas. Gitu. Kamu sekolah ini untuk apa? Kadang saya tanya, kamu kuliah hukum, kus pengen opo setelah lulus ini. Iya. Gitu. Kamu pengen kerja opo? Banyak yang tidak tahu. Kan kasihan. Kalau saya SMP wis paham, saya aku dari pengacara. Nanti aku wis berpikir nanti sekolah IPS, nanti akan sekolah hukum, nanti akan jadi pengacara seperti itu. Kalau yang nggak ada gambaran kan kasihan. Nah ini Pak, tantangan untuk mahasiswa-mahasiswa di jurusan hukum atau di Fakultas Hukum, ini apa Pak yang Pak Yayan baca gitu, yang akan menjadi ya tantangan ketika harus mau gitu ya bertahan di dunia ini, di dunia profesi sebagai lawyer dan lain sebagainya itu, apa tantangan di tengah maraknya AI gitu ya, yang orang-orang seolah-olah bisa paham, bisa menguasai sesuatu itu hanya dengan menggantungkan diri dengan AI itu. Dengan ChatGPT bisa tahu. Itu makanya tadi kan saya ada yang ngomong, kita ini bukan pandai ngomong, tapi bisa bicara. Bisa bicara. Dengan apa? Dengan dasar hukum. Dengan apa? Dengan alasan-alasan hukum. Itu. Kalau AI mungkin hanya bisa menyebutkan atau menggambarkan, tapi tidak bisa menganalisa. Itu. Makanya tadi saya bilang, kuliah hukum harus bisa berpikir. Kalau AI kan hanya data. Dia menyampaikan data. Tapi untuk mengolah data itu menjadi sebuah argumen hukum atau sebuah teori, kan dia tidak bisa. Ya. Berarti tetap intuisinya, perasaannya itu ada di orangnya ya. Ada keahlian hukumnya. Makanya kalau saya ngomong tadi kan bilang bahwa kita ini kalau mau jadi praktisi hukum, apalagi jadi pengacara ini kan penegak hukum yang swasta, nggak digaji sama pemerintah. Gitu. Ya. Tapi kita disumpah sama pemerintah. Kita disumpah di pengadilan tinggi. Gitu. Oke. Disumpah. Tapi bagaimana kita cari uangnya, itu dilepaskan. Nah, kalau kita tidak punya ilmu yang lebih, punya senjata yang lebih dari polisi, dari jaksa, dari hakim, sudah dinomor 2-kan dulu. Kita ini caturwangsa ya, penegak hukum. Undang-undang seperti itu. Hakim penegak hukum, polisi penegak hukum, jaksa penegak hukum, pengacara juga penegak hukum. 3 ini dibiayai sama negara, yang 1 ini swasta. Kita harus cari sendiri. Nanti kalau kita tidak bisa sepadan atau melebihi mereka ini, ya kamu tidak punya tempat. Kita selalu dipandang rendah.
Ya ada orang yang baik, penegak hukum yang baik, yang menghargai ada, tapi sedikit. Tapi kalau kita misalnya gelarnya benar, sekolahnya benar, kantornya benar, sepak terjang kita ini benar, mereka juga akan sungkan. Jadi aku sering ngomong sama pengacara-pengacara junior yang belajar sama saya. Kamu itu sudah sarjana hukum, sudah PKPA, ya sudah S1. Jadi aku ngomong, Mbak, kamu ini sudah perwira. Gitu. Iya. Kalau disetarakan dengan itu. Kamu harus sudah perwira. Minimal kan ngomong Mbak Kanit. Minimal Kasat, Kapolres. Nah, kon ngomong sama brigadir yang bawah. Kumpulan Mbak seperti itu, ya kan nggak ada nilai. Nah, supaya kamu dapat nilai apa? Ya sekolah. Sampai entek sekolah. Entek no sekolah. Iya tuh. Iya. Sekolah itu enggak mahal kalau kita serius. Sekolah enggak mahal kalau kita serius. Kenapa? S2 itu kamu sudah S1, berarti kan wis kerja. Itu udah punya uang. S3 juga begitu. Bayarnya kan enggak langsung di depan full. Nyicil per semester, per kebutuhan. Murah sebenarnya kalau mau. Iya. Cuma nyatanya kan banyak yang enggak mau. Kenapa? Ya pola pikirnya. Kalau saya kan pengacara yang hebat sekarang, yang top sekarang, rata-rata gelarnya doktor. Kalau profesor itu kan penghargaan dari kampus, dari Kementerian Pendidikan. Nggak mudah orang mendapatkan itu. Minimal sekolah dientekno, sekolah dihabiskan. Sampai apa? S3. Karena yang kita jualan ini jasa. Jasa apa? Jasa ilmu. Ilmu apa? Ilmu hukum. Nah, sekolah nggak habis, terus mau dianggap hebat dari mana? Iya. Lu itu logika. Gitu. Nggak saya misalnya didampingi. Ketika saya belum dokter, ya orang itu nganggapnya biasa. Tapi setelah saya dokter, beda. Manggilnya Pak Dokter. Pak gitu. Dokter, ya. Berarti apa? Ada penghargaan. Ada penghargaan. Karena proses panjang itu, proses Pak. panjang itu. Dalek wis dokter, wis sekolah S3, wis punya gelar dokter. Yo ditambahi dhewe kepantasannya. Cek pantasnya dan gelar dokter ini ngomongnya kudu ono isine gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Mau ngomong tok jelas semua tapi ini dokter ojo dokter kesenian. Bukan dokter hukum, gitu loh. Iya. Gitu. Makanya kita ngomong harus ada panutan. Harus ada yang dilihat di atas. Oke. Pak Yayan, berarti lebih dari 25 tahun. Saya Desember persisnya 27 tahun. Iya. Menggeluti profesi sebagai lawyer, praktisi hukum. Iya. Pernah bosan, Pak? Ya, sampai hari ini belum. Belum ya? Ya, ya cuma mungkin stuck gitu ya. Stuck. Itu mungkin yang kalau kita mau jujur ada perasaan stuck, bukan bosan. Nanti kayak tembok itu nutup. Ya, di situ-situ aja. Ya tuh, kok nggak naik? Dan kenapa nggak naik? Ya kalau sekolah itu ada S1, S2. Berarti ada yang belum kamu lakukan. Itu. Berarti kamu harus ada sekolah S2 supaya pergaulanmu berubah. Yang katanya stuck nanti bisa ketemu relasi baru. Ya. Sekolah S3 ada ketemu relasi baru. Teman-teman. Kayak tadi saya ngajar di tempat kampus teman saya. Yang di Lamongan ya, Pak ya? Itu kan relasi. Tentu saya punya tujuan, yang itu. Dia juga punya tujuan merekrut saya. Ya, mesti nggak ada yang semua ini kan ada yang sia-sia, pasti ada manfaat di kemudian hari. Jadi perasaan bosan itu nggak ada kalau pengacara. Kalau saya tuh. Biasanya stuck tuh di momen-momen apa, Pak? Ya kalau saya mengalami itu kan umur 30-an, 5 sampai 40. Gitu. Kan pengacara ini kan profesi long term ya. Iya. Iya. Senior saya sampai hari ini, ketua umum kita, Pak Dr. Lut Pangaribuan, itu 70 umurnya. Masih praktek. Iya. Masih praktek. Kantornya masih jalan. Ada lebih tua lagi,
Profesor Mustikaligus. Itu 80, masih praktek. Atau Man Paris yang 60-an sekian itu, masih praktek. Nah, kalau yang 30, masih jauh. Iya, masih jauh. Masih jauh. Lah, sambil nunggu jauh ini, kita harus mengembangkan diri kita. Ya buat sayap kecil lah, ya toh. Sayap kecil itu apa? Ya sekolah ditambahi, ya toh. Dengan berjalannya waktu, sayap ini kan mengantarkan kita naik pelan-pelan. Terus kita bergabung, berkumpul sama orang-orang yang baik, yang punya visi yang baik. Kita punya visi yang baik, kita kumpul dengan orang yang negatif, nggak akan jadi. Kalau kita punya visi yang baik, ketemu orang positif, kita akan didukung. Jadi stucknya di situ. Dan banyak teman-teman itu, ya kalau dia ngaku ya stuck. Kalau saya ngaku stuck, umur ya 35 sampai mau 39, 40 lah. Kalau saya kan punya angan-angan. Kalau aku pun 40, umur 40 ya, belum punya kantor, aku leren jadi pengacara. Aku berhenti. Oh gitu ya. Bilang sama diri sendiri begitu, Pak? Jadi sebelum 40 karena aku seneng. Iya. Jadi kan sama bosan apa enggak? Karena aku seneng dunia ini. Aku seneng pekerjaan ini. Meskipun gurung sugih. Gitu. tapi seneng. Iya. Uang itu kan ngikuti. Iya. Kalau kita kerja tanpa ada kesenangan, meskipun duitmu akeh, nggak nyaman kerja. Nggak nyaman. Karena yang pekerjaan ini aku seneng, sehingga aku harus buat kantor sebelum umur 40. Ya apa caranya aku buat. Nah, dari situlah titik baliknya. Setaknya itu akhirnya kebuka jalannya ya. Iya. Berarti sekarang masih aktif praktek, kemudian masih menyediakan porsi-porsi untuk membantu orang-orang yang tidak punya kemampuan ketika berhadapan dengan hukum baik secara pengetahuan ataupun finansial. Kemudian punya kantor di Malang, di Jakarta, menjadi dosen. Ini menurut Pak Yayan sudah ideal. Menjadi seseorang yang mungkin dibayangkan beberapa tahun atau puluh tahun yang lalu. Atau masih ada lagi, Pak, goals-goals lain? Ya kalau sudah ideal ya belum lah. Masih belum lagi, Pak? Ya belum. Jadi kan gini loh. Yang tahu kita ini kan sebenarnya diri kita. Yang tahu kita ini sebenarnya kan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya. Itu. Yang tahu rekening kita atau uang kita itu bukan orang lain, diri kita sama istri kita. Iya. Itu orang lain cuma lihat. Itu kalau saya belum. Jadi saya punya keinginan itu suatu saat saya dikenal sebagai pengacara sudah di level nasional. Itu kan sudah saya mulai 2017 ini. Ya di Jakarta itu kan ya gampang-gampang, susah. Gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Itu. Iya. Ya, cuman saya ada nasib baik. Jadi saya nangani perkara itu yang ada hubungannya orang-orang punya nama. Jadi yang pertama itu saya nangani rumahnya Letnan Jenderal Kemal Idris. Itu kan jenderal terkenal tahun itu di Pondok Indah. Iya. Gimana ceritanya waktu itu, Pak? Itu masalah mafia tanah. Jadi ahli warisnya ini mau jual. Ada calon pembeli, dibawa ke notaris sertifikat itu. Ternyata orang ditinggal, dibuat akte palsu. Iya. Itu marak di sana, sudah banyak. Dan yang lawannya ini juga gajah juga gitu. Ya tapi nggak tahu kita sebutkan lah. Ya cucunya termasuk presiden kita. Jadi masih grupnya itu. Terus yang kedua, saya melawan ada perkara itu juga mafia tanah. Bayangkan, rumah yang seharga 30 miliar. Dikasih pinjaman 5 miliar. Dipotong bunga di depan, 1M 700. 3 bulan rumah itu hilang. Ya, akhirnya kita laporkan di Barreskrim saat itu. Tapi alhamdulillah nggak jalan. Ya pro kontra lah di sana.
Makanya nanti dengan KUHP yang baru ini moga-moga urusan pidana itu lebih cepat itu. Oh iya iya. Itu gimana menurut Pak Yayan? Sekilas saja Pak terkait KUHP. Ya kalau saya pribadi, saya menyambut baik itu, meskipun ada pro kontra, Iya, ada yang setuju dan nggak setuju, ada pasal-pasal yang dianggap kurang lah. Iya. Ya namanya hajatan nasional itu, yang suka sama yang nggak suka, yang cocok sama nggak cocok itu pro kontra. Ya. Kalau saya sih, kita ambil semangatnya aja. Yang dulu buatan kolonial, sekarang jadi buatan kita. Ya ada kekurangan ya pasti. Ayo kekurangan kita perbaiki. Iya. Jangan digagalkan tapi diperbaiki. Oke. Karena proyek ini udah puluhan tahun nggak jalan-jalan, nggak bisa baru kemarin diundangkan. Oke. Berarti semangat untuk membuat KUHP yang baru itu sudah lama, tapi baru kemarin diundangkan. Soal pro kontra itu ya biasa. Jadi itu. Berarti apa Pak? Spesifik misalkan pasal yang mungkin selama ini menjadi keresahan gitu, Pak Yayan, yang akhirnya di KUHP ini menjadi sesuatu yang segar gitu, yang baru, yang mungkin bisa menjadi harapan baru begitu untuk penanganan kasus-kasus yang mendatang. Jadi kalau kita kan dari sisi advokat itu, bahwa kita ini bisa mendampingi sejak awal gitu. Berarti orang itu sejak dipanggil di penyidik, di polisi, kita sudah bisa mendampingi. Kalau kemarin kan tidak wajib. Tapi sekarang sudah bisa itu. Berarti kalau dulu kan yang harus ancaman hukuman 5 tahun wajib didampingi. Tapi sekarang baru panggilan aja sudah boleh didampingi, tidak ada masalah. Kalau dulu kan ini masih saksi, tidak perlu ada pengacara. Dulu bisa digitukan. Terus kita hanya diem penyidikan itu, kalau pas pemeriksaan. Sekarang boleh, ya boleh bertanya atau boleh ngomong lah. Tapi sebenarnya itu kan tergantung kita sama penyidiknya. Tapi sekarang diatur seperti itu. Oke. Terus penahanan itu kan dulu cuma 3 alasan, takut lari, mengulangi, atau menghilangkan barang bukti. Sekarang ada 8 itemnya. Berarti untuk nahan orang kan lebih susah. Oh gitu ya. Jadi Lebih secara prosedurnya lebih panjang. Tapi kalau kita ya dibahas semua tentu ada yang pro kontra pasti ada lah. Kita enggak mau, kalau saya enggak mau masuk ke situ. Tapi upaya niat baik ini ya kita dukung lah. Soal ada kekurangan ya ayo kita perbaiki. Oke. Gitu. Oke, mungkin saya sudah dikode Pak. Kalau misalkan ngobrol dengan Pak Yayan selalu seru gitu. Dan teman-teman pun juga saya rasa merasakan yang sama. Mungkin begini, jadi rasanya jadi mahasiswanya Pak Yayan Bang. Oke, mungkin itu Pak. Nanti mudah-mudahan di tahun depan punya kesempatan yang sama, dapat penghargaan lagi, ngobrol lagi di sini gitu, dengan topik-topik yang tentu saja yang pasti tidak akan ada habisnya ketika diobrolkan dengan Pak Yayan. Sekali lagi terima kasih dan selamat Pak atas penghargaan yang nanti akan diterima tanggal 26 November. Terima kasih juga untuk yang menonton. Mudah-mudahan tadi yang paling saya ingat dari penjelasan Pak Yayan adalah orang itu harus terus belajar dan mengupgrade dirinya. Karena upgrade itu akan menambah nilai tukar diri gitu. Nah itu dia, makanya selalu jangan bosan untuk terus belajar dan untuk ketemu banyak orang termasuk ya Pak ya. Membantu banyak orang itu yang paling penting. Oke, terima kasih teman-teman Rama Podcast, kita kembali dan ketemu lagi untuk obrolan yang selanjutnya. Tetap masih dalam momen spesial Radar Malang Award 2025. Di next episode saya akan kembali ngobrol dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Malang Raya yang akan mendapatkan penghargaan. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.